Nah, di sini ada sebuah teks nih, coba kalian perhatikan. Menurut kalian, ini teks apa ya? Kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 8 kemarin, coba masih ingat tidak ini teks apa? Nah, sekarang kita lihat teks yang satu ini, yang berjudul Wisata Malioboro. Coba kalian perhatikan. Kalau kita lihat lagi, dibandingkan dengan teks yang sebelumnya, apakah kedua teks ini sama? Menurut kalian bagaimana? Sama tidak? Beda kan? Nah, dalam teks ini bentuknya ada paragraf-paragraf, tidak ada kalimat pembuka seperti Assalamualaikum. Teks yang kalian baca ini namanya adalah teks deskripsi. Sedangkan teks yang sebelumnya adalah teks pidato. Jadi, setelah membandingkan kedua teks tadi, kalian sudah bisa kan mendefinisikan apa itu teks deskripsi? Iya, betul. Teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail, sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Pintar! Nah, seperti yang kalian lihat tadi, di dalam teks deskripsi itu bentuknya adalah paragraf-paragraf. Paragraf itu apa sih? Paragraf itu adalah isi atau bagian yang menjorok dalam suatu teks, ya kan? Nah, di dalam paragraf ini ada yang namanya ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok itu dia adalah topik atau gagasan utama dalam sebuah paragraf yang letaknya ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini hanya ada satu di dalam setiap paragraf. Selain kalimat utama namanya adalah kalimat pendukung yang kalau digabungkan dan kalian cari lagi itu nanti akan terbentuk yang namanya ide pendukung, ide yang mendukung dari gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, paragraf tadi itu dikelompokkan menjadi 4 jenis berdasarkan letak ide pokoknya. Nah, coba kita lihat di sini jenisnya ada apa saja? Ya, ada paragraf deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal, induktif itu terletak di akhir, campuran itu terletak di awal dan di akhir paragraf atau bisa juga dengan menyimpulkan. Sedangkan paragraf ineratif itu adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Bisa dipahami? Kita coba yuk lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini ada contoh paragraf deduktif. Brokoli termasuk sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi, sehingga cara memasaknya harus benar supaya nutrisi di dalamnya tidak hilang. Sayuran hijau ini lebih tepat dimasak dengan direbus setengah matang, kemudian tiriskan dan siram dengan air dingin agar tetap berwarna hijau cerah dan tak layu. Dalam penggalan teks ini atau paragraf ini, topik utamanya atau ide pokoknya adalah mengenai cara memasak brokoli, ya kan? Berarti kalimat utamanya letaknya di awal tadi. Yang ada kata ininya nih, sehingga cara memasaknya harus benar supaya nutrisi di dalamnya tidak hilang. Nah, berdasarkan letaknya, karena di awal kalimat, di awal paragraf, maka dia dinamakan paragraf deduktif. Nah, sedangkan contoh paragraf induktif, dia kalimat utama dan ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Ide pokoknya terletak di kalimat yang ini. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tangan-tangan jahil itu. Bisa dipahami kan? Kita lihat lagi yuk contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh paragraf campuran nih. Dia letaknya di awal dan juga di akhir.
Kemudian ada juga contoh paragraf generatif, di mana kalimat utama dan ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Nah, di sini ide pokok dari paragraf generatif adalah yang dicetak tebal. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Karena dalam paragraf ini dijelaskan mengenai bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ya. Ada yang meletusnya Gunung Sinabung, ada yang gempa, kemudian banjir, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yuk, kita coba lihat. Menurut kalian paragraf di samping yang tulisannya tipis-tipis itu termasuk paragraf apa ya berdasarkan apa ide pokoknya? Coba kalian baca dulu. Iya, betul, itu termasuk paragraf deduktif. Kemudian kalau paragraf yang di bawahnya termasuk paragraf apa? Iya, betul, keduanya termasuk paragraf deduktif. Sekarang kita lanjut pada latihan yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau menurut kalian ini termasuk jenis paragraf yang mana? Benar, ini termasuk paragraf generatif. Di mana coba kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya letaknya di untuk itu literasi media patut diberikan kepada khalayak awam di negeri ini. Menjadi kalimat utamanya karena pada kalimat-kalimat sebelumnya itu menjelaskan mengenai pentingnya literasi atau internet itu sendiri ya. Kemudian pada kalimat yang berikutnya juga dijelaskan sebab dari pentingnya literasi media tadi. Jadi kalimat utamanya dia berada di tengah. Untuk itu literasi media patut diberikan kepada khalayak awam di negeri ini. Sudah paham? Nah, karena kalian sudah paham, untuk memperdalam lagi, untuk menguatkan lagi pemahaman kalian, kita coba mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Kelompok yang sudah ibu bagikan. Nah, di kelompok nanti kalian mengerjakannya menggunakan teks yang kalian pilih, yang kalian minati dari dua teks yang tersedia di sana. Bisa kan? Yuk kita berkelompok kalau begitu.